warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Semoga kalian semua ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jangan lupa selama masa pandemi seperti ini tetap patuhi protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer serta menghindari kerumunan. Artinya tidak perlu keluar rumah jika itu tidak benar-benar penting. Oke? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas topik tentang kejujuran melalui dongeng sapi yang sangat jujur. Nah, hari ini ibu akan membahas topik kebalikan dari kejujuran. Antonim dari sikap jujur apa? Ya, suka berbohong. Hari ini Ibu Siti punya cerita yang menarik yang berjudul Merak yang Pemalas dan Suka Berbohong. Silakan disimak dengan baik ya. Pada zaman dahulu, terdapat seekor merak yang mempunyai bulu yang cantik. Suatu hari, burung merak mulai merasa lapar. Dia terbang mencari makanan. Tiba-tiba, merak melihat sapi dan kura-kura. Merak terbang mendekati mereka dan pura-pura terjatuh. Aduh, sakit! Mendengar hal tersebut, kerbau dan kura-kura langsung menoleh mencari sumber suara. Oh merak, itu kau? Apa yang terjadi? Tanya kerbau. Aku sedang terbang, lalu tidak sengaja aku menabrak pohon itu. Lalu apa kau terluka? Tanya kura-kura. Merak menjawab, sayapku patah. Sepertinya aku tidak bisa terbang mencari makan, kata merak pura-pura memelas. Sapi dan kura-kura merasa kasihan. Lalu merak berkata, aku sangat lapar. Aku ingin makan pepaya. Bisakah kau carikan pepaya untukku, sapi? Sapi pun pergi mencari pepaya, lalu membawakannya pada merak. Merak melahap pepaya itu dengan cepat dan terburu-buru. Karena makannya cepat-cepat, akhirnya merak tersedak makanan. Ambilkan aku air, aku tersedak. Sapi segera mencari air. Sapi berjalan jauh sampai ke sungai untuk mengambilkan air untuk merak. Saat sapi tiba, merak langsung memarahinya. Kenapa kau lama sekali, sapi, mengambil airnya? Sapi pun menjelaskan, sungainya jauh. Aku ke sana untuk mengambil air ini. Maafkan aku ya merak. Merak pun meminum air itu. Setelah itu, merak meminta lagi. Carikan aku makanan lagi. Aku merasa lapar. Merak, hari sudah gelap. Besok saja kami carikan makanan untukmu. Kami pergi dulu, kata sapi. Lalu merak pun setuju. Di perjalanan, sapi dan kura-kura merasa kesal. Kenapa merak menyuruh dengan tidak sopan? Semoga dia besok sudah sembuh. Aku capek dibuatnya, gerutu sapi. Aku juga, kata kura-kura. Keesokan harinya, merak merasa bosan. Kenapa sapi dan kura-kura lama sekali sih membawa makanan untukku? Aha, mumpung mereka belum ada, aku terbang dulu ah. Tidak sengaja, kura-kura melihat merak sedang terbang. Lalu kura-kura berpikir, apakah merak membohongi dirinya dan sahabatnya? Kura-kura lalu menceritakan hal tersebut pada sapi. Sapi merasa kecewa dan marah. Tega sekali merak itu membohongi kami. Tiba-tiba, sapi dan kura-kura mendengar suara. Tolong, tolong, tolong aku. Ternyata suara itu berasal dari suara merak yang tertimpa cabang pohon yang patah. Tidak, kami tidak akan tertipu olehmu lagi merak, kata kura-kura. Iya merak, kau sudah membohongi kami, lanjut sapi. Maafkan aku mengakui kesalahanku. Aku sudah berbohong. Aku berpura-pura sakit karena aku malas terbang mencari makan. Aku hanya bermalas-malasan saja. Tapi kali ini tolong aku, ini sakit sekali, pinta merak dengan sungguh-sungguh. Sapi dan kura-kura pun merasa iba. Lalu mereka menolong merak yang kesakitan. Nah,
Setelah itu, datanglah seseorang yang bijak menasehati Merak. Merak, berjanjilah untuk tidak mengulangi perbuatanmu. Merak merasa sangat malu. Sejak saat itu, dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, bagaimana ceritanya anak-anakku? Menarik bukan? Pada cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perilaku malas dan suka berbohong adalah perilaku yang tidak baik, yang tidak perlu untuk adik-adik tiru. Selain itu, pada cerita tersebut kita dapat melihat perilaku yang ditunjukkan oleh sapi dan kura-kura. Kalau sifat sapi dan kura-kura pada cerita ini boleh kita tiru. Mereka memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong. Perlu adik-adik ingat, sifat yang malas, suka berbohong itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Jadi anak-anak hebat, berjanjilah bahwa kalian akan menjadi anak yang jujur, anak yang rajin, suka menolong dan baik hati. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar adik-adik dapat memperoleh notifikasi apabila video pembelajaran lainnya sudah diupload. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.